Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Jumpa lagi dengan saya Sambung Oyot. Sekarang ini berada di Desa Berantak Sekarjati, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Tadi malam sekitar jam 2 saya mendapat pangsit atau petunjuk dari leluhur untuk mendatangi tempat ini. Biasanya saya ditugaskan untuk meluruskan sejarah dan klaim-klaim yang membodohkan publik atau warga negara Indonesia secara keseluruhan. Saya, hei, bilang apa? Hai. Bilang apa? Cepet. Nah, ini saya masuk. Ini yang dinamakan makam dari Eyang Suromenggolo atau Eyang Sentono Ratu. Ini kalau menurut nisannya atau prasastinya, ini adalah era Perang Pangeran Diponegoro sekitar tahun 1828. Seperti halnya makamnya Tumenggung Cindil Tumenggung Cendol yang ada di Gotri ke utara sedikit, mungkin itu desa Margoyoso atau apa itu. Ini sudah sangat jelas sekali dilihat dari nisannya, era Perang Pangeran Diponegoro. Nah, ini. Dan yang ini justru ini pasukan Diponegoro dari rakyat biasa. Nah, jadi sangat jelas saya mendapat dawuh ke sini untuk meluruskan apa yang berkembang di desa ini atau desa-desa yang di sekitarnya, bahwa Eyang Suromenggolo atau yang dinamakan Eyang Sentono Ratu, bahwa beliau adalah punggawa atau abdi dalem dari Ratu Kalinyamat di era Sultan Trenggono tahun 1500 sekian adalah bohong, adalah hoak. Itu mungkin hasil dari kelenak-kelenik Tlawang Triwing, guap gaib yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ini sangat terbukti prasastinya atau nisannya adalah era Pangeran Diponegoro, berbahan dari batu wadas, kalau tidak salah ini dari batu wadas. Ini adalah Purnamasidi, berarti beliau adalah seorang senopati perang yang bergelar atau mayoritas menggunakan taktik perang Purnamasidi. Nah, inilah fenomena yang terjadi di masyarakat kita. Segala sesuatunya ditentukan oleh Tlawang Triwing, kelenak-kelenik, goab gaib, sehingga membodohi warga dan membelokkan sejarah yang sebenarnya. Ini masanya atau jarak waktunya itu terlalu lama. 1550-an
Padahal kenyataannya nisan ini tahun 1828 Masehi. Ini saya yakin seera Tumenggung Cendol yang ada di utara pertigaan Gotri. Ini mungkin salah satu dari bawahan Adipati Cendol atau Adipati Jepara yang gugur dalam perang Pangeran Diponegoro. Saya tegaskan, janganlah mengklaim suatu makam yang bersejarah seperti ini menggunakan klenik, menggunakan terowang-terowang triwing, gaib-gaib dan lain sebagainya. Itu sangat pembodohan. Contoh logikanya, ini sebuah ruangan yang tertutup. Nah, ini ruangan yang tertutup, hanya satu pintu. Cobalah di suatu malam yang gelap gulita memasukkan 10 orang di tempat ini, langsung ditutup. Setelah sekian menit atau jam, disuruh keluar satu-satu dan dipisah. Setelah terpisah, coba tanya satu persatu. Nanti jawabnya akan berbeda-beda. Yang satu ketemu ular, yang satu ketemu macan, yang satu ketemu asu dan lain sebagainya. Tidak bisa konkret hasilnya, tidak bisa valid. Itulah hasil klinik, hasil terawang triwing yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Ilmu pernisanan itu ada sesuai dengan pakem atau landasan ilmiah, itu ada, bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa tidak belajar ilmu pernisanan? Makam adalah perwujudan sebuah candi setelah masuknya budaya Arab. Makam secara keseluruhan, makamnya itu namanya atau bentuk dari perwujudan sebuah candi, dan prasastinya adalah nisan. Jadi kalau nisannya masih asli, itu bisa dibaca eranya, tahunnya, perannya dan lain sebagainya, itu bisa. Jadi kalau menemukan sebuah makam, terus makam sepuh, terus dibangun semewah apapun, tolong nisannya jangan dibuang, tolong nisannya jangan dirusak, harus tetap ada apa adanya, tidak boleh dicat. Apabila mau dikasih nisan lagi yang baru semewah apapun boleh, tapi ini tetap harus ada. Seperti contoh, nah di sini umpama ini nisan baru, boleh di sini, tapi yang asli tetap disertakan di sini, jangan sampai hilang. Karena disitulah identitas beliau, ibaratnya tuh disitulah KTP-nya beliau. Kita bisa membacanya melalui nisan. Globalnya, makam-makam yang ada di sini, nah ini daftarnya: Punden Dukuh Sekarjati, Mbah Suro Menggolo, Mbah Lera, Mbah Cadung Dewa, Mbah Rembet, Mbah Tangkep, Mbah Reniah. Bukanlah di era Ratu Kalinyamat atau era Sultan Trenggono Kerajaan Demak di tahun 1550-an, bukan. Tapi di era Pangeran Diponegoro sekitar tahun 1828 hingga 1830. Narasi saya, beliau seera atau beliau adalah punggawa dari Adipati Jepara, yaitu Adipati Cendol yang ada di utara perapatan di Gotri atau mungkin desa Margoyoso. Saya cukupkan sekian. Semoga narasi saya ini benar-benar bisa meluruskan sejarah
bisa membuka mata dan telinga serta warga di sini dan secara keseluruhan bangsa Indonesia menggunakan ilmiah, menggunakan logika ilmiah, tidak berdasarkan kelenak-kelenik, tidak berdasarkan gaib, terawang triwing yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pancasila abadi, Bhinneka Tunggal Ika, pilar bangsa. Saya Sambung Oyot mengucapkan Rahayu Sagung Dumadi, Rahayu Basuki Langgeng, Rahayu Kamulyaning Jagat Nusantara.